Hai, kita here. Selamat pagi. Welcome to On the Roof. Hari ini aku mau diskusi tentang healthy boundary. Mungkin nanti suatu hari nanti atau mungkin udah mulai ngerasain juga kayak betapa sebelnya atau nggak enaknya kalau misalnya kita nggak punya batasan yang sehat gitu ya, batasan yang jelas, firm, dan sehat, healthy gitu. Terus, contohnya kayak gimana dalam hidup? Contohnya kalau dalam hidup banyak banget ya. Pernah nggak sih kayak kamu ngerasain, tiba-tiba jadi ribet sendiri untuk urusannya orang lain, apapun itu ya, atau tiba-tiba jadi pusing sendiri karena urusannya orang lain, dan itu tuh nyebelin banget loh. Maksudnya, itu tuh sama sekali nggak nyaman setelah kalau misalnya kita lihat dari jauh ya, kayak, "Kenapa gue kegeret-geret sih?" Gitu. It's just because kitanya nggak pernah bilang enggak di awal. Jadinya ketika ketika titipan atau amanah amanah itu ditaruh ke kita gitu ya, si si tas atau koper atau apapun itu, atau tumpukan kertas taruh di kita gitu. Awalnya mungkin oke oke, gue akan bantuin gitu niatannya, tapi lama-lama ketika kita udah mulai kayak waktu kita sendiri udah kepake, energi energi dan bandwidth kita secara fisik, mental juga udah kepake gitu, itu kan berarti udah nggak sehat lagi ya gitu. Sedangkan orang yang dibantuin itu kayak, santai-santai aja gitu kan, jadi nggak, apple to apple gitu. So, aku juga pernah ngerasain itu dan aku pernah ngalamin itu gitu, bertahun-tahun tanpa sadar melakukannya gitu. Waktu itu lebih ke kayak orang minta itu, orang minta mereka appoint aku just because mereka percaya sama aku, tapi kemudian setelah ngelakuinnya baru sadar kayak, kok gue yang ribet, nih orang santai-santai aja ya gitu. Akunya jadi ngerasa kayak, "Oh, this is not fair for me," gitu. Akhirnya dari situ kayak, "Oke, gue nggak mau lagi kayak gini." Kayak aku udah cukup untuk berhenti available all the time gitu. Akhirnya dari situ, ya karena ngerasa itu ya, karena ngerasa ngerasa kegeret-geret, nggak happy juga ketika ngejalaninnya, karena terus habis itu kayak, lah apalagi apalagi, aku ngerasa nggak dapet benefit-nya gitu. Jadinya ya gitu. Sampai akhirnya kayak aku memutuskan, "Oke, belajar deh untuk bilang enggak," gitu. Dan nggak terlalu pusingin sama reaksinya orang itu. Akhirnya aku belajar untuk bilang enggak, misalnya kayak contoh nih baru-baru aja, ada temen lama banget gitu, nggak sebenarnya kita nggak deket-deket amat, tiba-tiba dia WA mau pinjem duit, itu pertama. Terus tapi nggak aku gubris karena waktu itu kalau nggak salah aku ribet sendiri deh gitu sama sama beberapa beberapa kegiatan gitu. Jadinya aku nggak fokus untuk merespon. Kemudian dia kemudian, WA lagi kayak sekitar sebulan kemudian kali ya, apa 3 minggu kemudian gitu, dia WA lagi. Terus, dia nggak minta uang, dia nggak mau pinjem uang tapi lebih ke kayak minta uang makan gitu. Terus aku bilang, "Hey, gue di minggu ini tuh lagi short banget karena belum ada klien sama sekali," gitu. Literally short, dan, apa namanya, kalau makan doang santai aku bilang gitu. Terus dia menyebutkan nominalnya untuk makannya dia, terus abis itu aku diemin dulu karena kayak, aku mau ngapain ya, waktu itu ada kegiatan lain lagi deh gitu, kayak aku juga beli makan siang apa segala macem gitu, buat aku ribet banget gitu. Terus akhirnya aku WA dia, aku respon WA-nya dia, aku bilang kayak, "Hey, lu gue kirimin segini aja ya," gitu. Karena tadi kalau misalnya buat makan segini tuh cukup, aku bilang gitu. Tadi gue barusan beli makan, so aku fotoin foto makanannya gitu. Terus dia kayak, "Oke," gitu. Ya udah habis itu udah aku nggak mikirin dan nggak terlalu gimana banget tentang ininya dia ya, reaksinya dia gitu. Akhirnya udah aku transfer senominal yang aku tawarin itu, jauh banget dibandingin yang dia minta. Karena ya emang kayak lebih ke kayak, kalau balik syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak akunya juga menjaga menjaga cash flow-ku, menjaga hatiku, menjaga ekspektasiku juga gitu. Itu sih. So, ini juga beberapa hal yang aku sering ingetin teman-teman juga, kayak misalnya, kalau misalnya emang merasa kayak, "Aduh tapi ini kan dia seorang yang baik dalam hidup gue," apa segala macam. Oh iya, boleh boleh, boleh banget. Hanya aja bener-bener kayak ditaker aja gitu. Kalau misalnya nggak balik,
kan ada yang dikorbankan tuh, which is ada relationship gitu, siap atau enggak, mau atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya emang cuman seminimal itu doang, kayak anggap aja donasi, anggap aja sedekah gitu, anggap aja perpuluhan gitu. So, hal-hal yang kayak gitu yang aku ingetin teman-teman juga gitu. Karena di ruang-ruang sesi aku juga sering dapat cerita-cerita kayak gini gitu ya, tentang healthy boundary, which ternyata banyak orang yang belum bisa melakukannya just because they don't feel comfortable ketika nanti pihak yang lain bete atau sedih atau apa segala macam. But again, not your responsibility gitu. Karena ya tugasmu adalah kayak, oke nih hanya sampai segini aja. Terus pagar gue udah sampai segini doang ya. Begitu keluar pagar kan it's not your control anymore gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba nanti ada yang ngerasa kayak, oh lo gitu sih orangnya, kok gue ditolak sih gini apa segala macam, it's on them, not you. Jadi kayak aku selalu ingetin itu juga buat diriku sendiri, buat teman-temanku, juga buat nanti buat kamu. Aku berharap nggak usah dimasukin ke hati kalau misalnya nanti permintaanmu tidak sepenuhnya dipenuhi. It's okay gitu. Dan it's just you'll get there. I mean you'll get there dalam artian kayak you will understand later. Dan ya nanti kalau kamu denger ini kamu ngerti sih gitu ya. So belajar untuk menetapkan batasan yang sehat, tujuannya buat kamu sendiri, self love, bukan self harm, bukan selfish gitu. Dan bener-bener akan ngebantuin kamu sih. Kayak misalnya kamu nggak mau diajak pergi ke rumahnya X, ya bilang aja kayak, gue lagi nggak kepengen pergi, lo pergi aja sendiri, nanti ceritain ya ke gue gitu. That's it.